warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 2021. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rohayat, nomor UKG 20169855399 dengan NIM 223706210038 dan nomor daftar 2021101658. Asal sekolah SMK Negeri 1 Bayah yang berlokasi di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli 2021, akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil materi operasi penjumlahan dan perkalian matriks. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktik pembelajaran kali ini berdasarkan RPP yang telah disusun. Pada pembelajaran kali ini itu diadakan 2 sesi. Yang pertama itu sesi asinkron, kemudian yang kedua itu sesi sinkron. Untuk sesi asinkron dilakukan melalui Google Classroom. Nah, di sini ada beberapa kelas. Nah, kemudian untuk hari ini, untuk saat ini menggunakan atau kelasnya itu 11 akuntansi. Nah, di sini bisa dilihat anggotanya itu total 35 siswa. Cuma yang baru masuk ke Google Classroom itu 32 siswa. Alasan siswa yang belum masuk itu 2 siswa mereka terkendala oleh kuota ya. Kemudian ini 32 siswa yang sudah hadir atau sudah masuk classroom. Kemudian di sini tugas kelas. Nah, tugas kelas yang sudah diupload antaranya itu materi. Ini untuk keseluruhan matriks ya. Kemudian ini yang dipelajari kali ini. Kemudian ini LKPD. Kita buka. Nah, ini materinya ya, bisa dilihat. Nah, untuk materi itu konsep matriks, pengertian baris dan kolom sudah diisikan secara lengkap ya, sampai perkalian, jenis-jenis matrik dan contoh-contohnya. Kemudian untuk LKPD, nih, LKPD di sini terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama itu konsep penjumlahan matrik, kemudian yang kedua itu syarat penjumlahan matrik, dan kegiatan yang ketiga itu syarat pengurangan matriks. Nah, ini sudah diupload di Google Classroom. Ya, selama kegiatan asinkron, siswa diminta untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok. Namun untuk pengumpulan tugas itu masing-masing mengumpulkan. Nah, dari 32 siswa itu baru 11 siswa yang mengumpulkan. Kemudian untuk evaluasi, nah untuk evaluasi nanti diposting ketika setelah pembelajaran berlangsung. Seperti itu. Ya, jadi pada saat asinkron, peserta didik itu diskusi bersama teman kelompoknya, kemudian memaparkan ide-ide tentang materi yang dibahas hari ini. Setelah itu nanti mereka
mengemukakan pendapat atau memaparkan hasilnya di depan rekan-rekannya pada kegiatan sinkron. Kegiatan sinkronnya itu akan dilakukan melalui Google Meet. Demikian pemaparan untuk sinkron kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat. Pak. Alhamdulillah sehat ya. Ya, baik. Alhamdulillah kalau sehat. Ya, untuk kehadiran ini belum semua ya. Ya, nanti selain terekam di sini, nanti kehadiran juga seperti yang kemarin disampaikan. Jadi yang mengutarakan atau yang menjawab pertanyaan, nah itu yang dianggap hadir ya. Tetapi jika tidak ada sama sekali, tanpa ada alasan yang jelas, nah itu dinyatakan tidak hadir ya. Oke, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita panjatkan karena atas karunia-Nya kita diberikan nikmat ya, nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Jadi alhamdulillah walaupun di masa pandemi seperti ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini, meskipun pembelajarannya itu jarak jauh atau lebih sering kalian kenal itu online ya. Nah, sebelum lebih jauh, alangkah baiknya kita melakukan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Untuk Niswan ada nggak Niswan? Ada Pak. Nah, silakan pimpin doa Niswan ya. Silakan. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Kemudian untuk kelompok, nah itu kan sudah dibagi tadi ya. Nah, coba silakan perhatikan ke sini nih. Nah, layarnya sudah muncul belum? Udah, Pak. Layar? Ya ada. Sudah ya. Nah, tolong diperhatikan sebentar. Nih, untuk materi hari ini, kebetulan kita meeting pada minggu pertama ya. Untuk materi pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, melalui pembelajaran PBL berbantuan LKPD yang terintegrasi dengan PPK, 4C, dan HOT menggunakan Google Meet dan Google Classroom. Peserta didik diharapkan yang pertama, memahami konsep penjumlahan dan pengurangan pada matriks secara mandiri. Yang kedua, menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada matriks secara mandiri. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pada matriks secara mandiri. Nah, berikutnya, matriks. Ada yang tahu matriks? Coba Leni, apa itu matriks, Len? Ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matriks merupakan kumpulan bilangan yang disusun
cara khusus berbentuk persegi panjang, bentuk baris dan kolom serta ditempatkan antara tanda siku atau tanda kurung biasa. Terima kasih. Kalau yang lain ada yang lain? Ada. Silakan coba. Apa itu matriks? Ada? Oke. Kalau ini syarat dua matriks bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Nah, untuk dua buah matriks itu agar supaya bisa dijumlahkan atau dikurangkan itu memiliki syarat. Nah, ada yang tahu nggak syaratnya? Coba di sini Bapak minta Gina, apa itu syarat dua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan? Pak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, syarat dua matriks dapat dijumlah atau dikurang adalah jika ordo dua matriks sama. Nah, jadi menurut Gina itu syarat dua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan yaitu memiliki ordo yang sama itu ya. Nah, perhatikan jika matriks A nih, jika matriks A sama dengan ABCD ya. Ini matriks A, ABCD nih yang ini nih. Kemudian matriks B itu nih. B itu PQRS. Tentukan A ditambah B, kemudian A ditambah min B. Ada yang bisa jawab? Shirley bisa nggak? Berarti itu kan kita buat dulu sama kayak A, B, C, D, terus ditambah P, Q, R, S. Udah gitu A ditambah dengan P, B ditambah dengan Q, C ditambah dengan R, D ditambah dengan S. Nah, berarti seperti ini ya. Nah, coba Bapak tuliskan ulang di sini. Di sini A plus B ya. Sama dengan nih A itu yang mana? A itu yang ini. Nih. A, B, C, D ya. Ditambah P, Q, R, S. Nah, A, B, C, D. Nah, A nih, ditambah tadi ditambah P ya. Kemudian B ditambah I. C ditambah R dan apa lagi sini? D ditambah S. Nah, ini bentuk umumnya ya. Ini A ditambah min B. Ada yang tahu? A ditambah min B. Nah, karena ini kan pengurangan ya. Nah, jadi pengurangan matriks itu sama dengan A ditambah min B. Coba kita buktikan nih. Kalau pengurangan A ditambah min B. Matriks A-nya itu sama nih. A, B, C, D. Nah, kemudian ditambah, karena ini jadi min B ya, yang B itu awalnya PQRS, karena di sini min B, maka di sini berubah. Ini jadi min P, min Q, min R, min S. Ini A ditambah min P sama dengan, kita buat di sini aja nih. Nih, A min P, kemudian B min Q, C min R, dan D min S. Begitu ya. Nah, ini untuk bentuk umumnya. Kemudian nih, Bapak punya masalah ya. Kegiatan 1, amati masalah berikut.
Pak Yoyo adalah seorang penjual buah yang menggunakan mobil. Jadi kalau yang suka beli buah nih di Bayah pasti apal ya sama Pak Yoyo atau Mang Yoyo. Ia memiliki 2 mobil, yakni mobil A dan mobil B. Ia menjual beberapa jenis buah. Dan yang paling laris yang dijual yakni durian dan mangga. Setiap hari Sabtu, ia akan berjualan di Pasar Bayah dengan membawa kedua mobilnya, yang satunya dibawa oleh karyawannya. Pada pekan pertama, mobil A berhasil menjual 15 butir durian dan 10 kg mangga. Untuk mobil B mampu menjual 5 butir durian dan 5 kg mangga. Nah, pekan kedua, mobil A berhasil menjual 10 butir durian dan 10 kg mangga. Mobil B berhasil menjual 10 butir durian dan 7 kg mangga. Untuk pekan ketiga, kedua mobil tersebut menjual jumlah yang sama. Jadi sama penjualannya untuk pekan ketiga, yakni 10 butir durian dan 20 kg mangga. Nah, ini sesuai dengan LKPD yang Bapak kasih ya. Dari informasi di atas bisa kita aplikasikan kepada tabel. Nah ini, data penjualan buah pada mobil A, kemudian pada mobil B, kemudian dinyatakan dalam bentuk matriks. Kegiatan 2-nya itu syarat penjumlahan matriks. Tadi kan syaratnya ordonya harus sama. Nah, kemudian yang ketiga itu syarat pengurangan matriks. Ya. Nah, itu untuk masalah LKPD ya. Nah, silakan coba nih kita cek ya classroom-nya nih. Sudah diisi belum LKPD-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ada yang Belum. Yang sudah? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, Pak. Nah, untuk belum. Untuk yang belum ditunggu sampai sore. Di sini 11 AKL ya. Coba Bapak periksa. Yang menyerahkan baru 8 dari 24. Nih. Yang pertama itu Alfadia, Gita, kemudian Niswan, Nia, Rosa, Sherly. Nah, ini Jenny belum ya. Coba sekarang nih Bapak minta Sherly dipresentasikan hasilnya ya. Ya, Pak. Sherly ada. Nah, ini kan ada 3 kegiatan. Ya. Nah, untuk Sherly silakan Bapak minta yang nomor 1 atau yang kegiatan 1 ya dipresentasikan. Silakan. Ya, jadi pada tabel 1 membuat data penjualan buah pada mobil A. Jenis buah ada durian dan mangga. Pada tabel A, pekan ke-1 durian sudah terjual 15 butir, mangga 10 kg. Pada pekan kedua, durian sudah terjual 10 butir dan mangga 10 kg. Pada pekan ketiga, durian sudah terjual 10 butir dan mangga 20 kg. Pada tabel kedua, memuat data penjualan buah pada mobil B. Pekan ke-1, durian terjual 5 butir dan mangga 5 kg. Pada pekan kedua, durian terjual 10 butir dan mangga 7 kg. Pada pekan ketiga, durian terjual 10 butir dan mangga 20 kg. Pertama, nyatakan tabel 1 ke dalam bentuk sebuah matriks. Berarti tabel pertama matriks A, sehingga diperoleh ini ya. 15,
10, dan 10. Baris kedua dengan elemen-elemen 10, 10, dan 20. Kolom ketiga dengan elemen-elemen 10 dan 20. Kolom kedua dengan elemen-elemen 10 dan 10. Kolom pertama dengan elemen-elemen 15 dan 10. Lalu nyatakan tabel 2 ke dalam bentuk sebuah matriks. Jadi tabel 2 adalah matriks B sehingga diperoleh baris pertama dengan elemen-elemen 5, 10, dan 10. Baris kedua dengan elemen-elemen 5, 7, dan 20. Kolom ketiga dengan elemen-elemen 10 dan 20. Kolom kedua dengan elemen-elemen 10 dan 7. Kolom pertama dengan elemen-elemen 5 dan 5. Lalu lakukan operasi penjumlahan pada matriks A dengan matriks B sesuai dengan prosedur sehingga diperoleh A plus B sama dengan baris pertama dengan elemen-elemen baris kedua dengan elemen-elemen 10, 10, dan 20. Kolom ketiga dengan elemen-elemen 10 dan 20. Kolom kedua dengan elemen-elemen 10 dan 10. Kolom pertama dengan elemen-elemen 15 dan 10 ditambah matriks B, yaitu baris pertama dengan elemen-elemen 5, 10, dan 10. Baris kedua dengan elemen-elemen 5, 7, 20. Lalu kolom ketiga dengan elemen-elemen 10 dan 20. Kolom kedua dengan elemen-elemen 10 dan 7. Kolom pertama dengan elemen-elemen 10 dan 5. Sama dengan 15 ditambah dengan 5. 10 ditambah dengan 10, lalu 10 ditambah dengan 10. Lalu yang bawah 10 ditambah dengan 5, 10 ditambah dengan 7, 20 ditambah dengan 20. Maka menghasilkan baris pertama dengan elemen-elemen 20, 20, dan 20. Lalu baris kedua menghasilkan elemen-elemen 15, 17, dan 40. Kolom ketiga dengan elemen kolom kedua dengan elemen-elemen 20 dan 17 dan kolom pertama dengan elemen-elemen 20 dan 15. Jadi total penjumlahan buah durian ialah baris pertama ya ditambah 20 tambah 20 tambah 20 jadi 60 butir. Karena posisi durian itu pada baris pertama, kolom pertama gitu. Jadi yang bawah itu buah mangga gitu. Oke, terima kasih ya, udah sangat bagus sekali. Ini ya, sepertinya materi ajar yang Bapak kasih benar-benar dibaca ya. Jadi baik, untuk yang selanjutnya nih untuk kegiatan 2 coba ini di kelas dulu ya. Terima kasih banyak Shirley ya. Mohon dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan ya. Yang kedua, nah Nishwan aja deh nih. Nishwan ada nggak Nishwan? Ada Pak. Nah Nishwan yang kegiatan 2 ya. Jadi untuk kegiatan 2 nomor 1 itu kita harus disuruh untuk menentukan hasil penjumlahan dari matriks A dengan matriks B. Jika tidak bisa, berikan alasannya. Jika ya, tuliskan jawabannya. Jadi untuk matriks A dan matriks B itu tidak bisa dijumlahkan karena matriks A dan matriks B memiliki orde yang berbeda. Kemudian yang kedua,
Untuk kegiatan 2 yang soal 2, kita disuruh untuk mencari order A dan matriks B. Jadi matriks A itu memiliki 3 baris dan 3 kolom sehingga memiliki orde 3 kali 3. Sedangkan untuk matriks B memiliki baris 3 dan memiliki 2 kolom sehingga menghasilkan orde 3 kali 2. Untuk soal yang ketiga, kita disuruh untuk menentukan hasil penjumlahan dari matriks A dan matriks C. Jadi matriks A itu memiliki elemen 2, 1, 5, 3, 0, 1, negatif 4, 3, dan 4. Sedangkan matriks C memiliki elemen 4, negatif 3, 4, 1, negatif 2, 5, 0, 1, dan 2. Untuk mengetahui jawabannya, kita harus menambahkan setiap elemen-elemennya. Untuk yang 2 ditambah dengan 4, untuk yang 1 ditambah negatif 3, dan 4, yang 3 ditambah 1, yang 0 ditambah negatif 2, yang 1 ditambah 5, yang negatif 4 ditambah 0, yang 3 ditambah 1, dan yang 4 ditambah 2, sehingga menghasilkan elemen 6, negatif 2, 9, 4, negatif 2, 6, negatif 4, 4, dan 6. Untuk yang soal nomor 4, dari proses pengerjaan soal 1 sampai 3 dapat disimpulkan syarat 2 matriks dapat dijumlahkan ialah jawabannya 2 matriks dapat dijumlahkan apabila keduanya memiliki orde yang sama. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Niswan ya. Sudah cukup bagus ya. Sudah berani, kemudian dan ini isiannya lengkap ya. Terima kasih banyak Niswan. Yang lain ada sanggahan? Ada yang berbeda dengan Niswan? Siapa? Berbeda sama? Saya cuma beda itu Pak, ordonya. Saya cuma ditulis matriks A berordo 3 kali 3 gitu dong. Matriks B berordo 3 kali 2. Cuma seperti itu doang Pak. Oh iya. Hanya berbeda di situ ya. Kalau ini kan Niswan tadi lengkap ya dengan apa? Dengan elemen-elemennya ya. Nah, tidak masalah. Kemudian yang kegiatan 3 nih, Siti. Oke. Siti siap Siti? Siap Pak. Siti Nurpadilah ya? Ya. Ya. Nih, Siti bagian 3 ini banyak ya. Yang itu Pak. Yang ini? Ya, yang itu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan 3 yaitu syarat pengurangan matriks. Nomor 1, dapatkah kalian menentukan hasil pengurangan dari matriks A dengan matriks B? Jika tidak, berikan alasannya. Jika iya, tuliskan jawaban kalian. Jawabannya tidak, karena A dan B memiliki orde matriks yang tidak sama. Untuk nomor 2, seperti apa orde pada matriks A dan matriks B tersebut? Jawabannya, orde dari matriks A adalah 3 kali 3. Banyaknya elemen pada matriks A adalah 3 kali 3, yaitu 9 buah elemen. Orde dari matriks B adalah 2 kali 3. Banyaknya elemen pada matriks B adalah 2 kali 3, sama dengan 6 elemen. Nomor 3. Untuk nomor 3, dapatkah kalian menentukan hasil pengurangan dari matriks A dengan matriks C?
Jika tidak, berikan alasannya. Jika iya, berikan jawabannya. Jawabannya A dikurangi C. 2 dikurangi 4. 1 dikurangi min 3. 5 dikurangi 4. Barisan yang kedua, 3 dikurangi 1. 0 dikurangi min 2. 1 dikurangi 5. Barisan yang ketiga, 4 dikurangi 0. 3 dikurangi 1. 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah min 2, 4, dan 1. Barisan yang kedua, 2, 2, min 4. Dan barisan yang ketiga, 4, 2, dan 2. Untuk nomor 4, dari proses pengerjaan soal 1-3 dapat disimpulkan syarat 2 matriks dapat dikurangkan ialah. Jawabannya, syarat 2 dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah jika ordo kedua matriks sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Siti Nur Fadilah. Ya Pak, sama-sama. Dari pemaparannya sudah cukup baik. Nah, sampai sini ada yang masih belum paham? Sudah paham, Pak. Sudah paham ya? Oke. Roni ada Roni? Ada Pak. Nah, Roni sudah paham belum, Ron? Lumayan Pak, lumayan. Lumayan ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran hari ini, apa yang dapat disimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Jadi saya dapat mengetahui definisi matriks, terus pengertian baris, pengertian kolom, lalu dapat mengerjakan LKPD juga. Baik, terima kasih. Ya Pak. Ya, untuk soal evaluasi atau latihan soal nanti Bapak kirim di Classroom ya. Dikumpulkan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan boleh di chat via WA group ya, atau di jalur pribadi, tidak apa-apa. Nanti silakan jika ada yang masih ingin ditanyakan. Ya, batas maksimal itu nanti jam 12 malam untuk pengumpulan evaluasi dan LKPD. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan masuk ke perkalian matriks dengan skalar, kemudian perkalian 2 matriks. Nah, silakan materinya dipelajari terlebih dahulu. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Pembelajaran hari ini berjalan lancar ya. Untuk teman-teman yang belum bisa hadir, mudah-mudahan minggu depan bisa ikut bergabung dan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.